Bahrain resmi umumkan 29 pemain untuk hadapi Timnas Indonesia. Dengan lantang Sintayong tantang Korea Selatan. Media Cina remehin Timnas Indonesia. Bahrain langsung bergerak cepat jelang menghadapi laga ketiga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Timnas Indonesia. Ya, Bahrain akan menghadapi Timnas Indonesia di Bahrain National Stadium Rifa pada hari Kamis 10 Oktober 2024. Selain Timnas Indonesia, Bahrain akan menghadapi Arab Saudi pada 15 Oktober 2024 mendatang. Dragan Talajik langsung serius menghadapi laga tersebut. Bahrain langsung mengumumkan skuad sementara untuk jumpa Timnas Indonesia. Pelatih berusia 59 tahun tersebut memanggil 29 nama untuk laga lawan Timnas Indonesia dan Arab Saudi. Pengumuman tersebut disampaikan di akun media sosial resmi Timnas Bahrain. Daftar awal skuad The Reds untuk menghadapi Timnas Indonesia dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis pernyataan resmi akun Twitter Timnas Bahrain. Yang menarik dalam pemanggilan tersebut tidak ada nama mantan striker Persija Jakarta, yaitu Abdullah Yusuf Helal. Belum diketahui pasti mengapa nama ex Persija ini tidak dipanggil oleh Dragan Talajik. Pasalnya Yusuf sedang menggila bersama klubnya di Liga Republik Česká Bohemian 1905. Bersama Bohemian dia berhasil tampil 8 kali sebagai starter dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Sepak bola Indonesia tengah dihebohkan dengan banyaknya gerakan anti-naturalisasi di Timnas Indonesia yang dihembuskan oleh oknum-oknum tertentu. Ya, gerakan anti-naturalisasi ini cari perbincangan setelah munculnya spanduk di jembatan penyeberangan orang di Bilangan, Jakarta. Dalam spanduk ini tertulis kalimat menolak program naturalisasi di Timnas Indonesia yang belakangan gencar dilakukan oleh PSSI. Sontak, spanduk itu menjadi obrolan netizen setelah diunggah oleh akun X dan disebarkan di berbagai media sosial seperti Instagram. Banyak netizen mengecam kalimat dalam spanduk itu dan meminta pihak berwajib untuk mengusut dalang dari propaganda anti-naturalisasi tersebut. Gerakan anti-naturalisasi ini sejatinya berlangsung sejak lama dan makin masif belakangan ini dengan banyaknya pemain naturalisasi yang ada di Timnas Indonesia. Setelah kedatangan Misilgres dan Eliano, Sintayong coret 2 pemain. Ya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapatkan tambahan 2 pemain baru, Misilgres dan Eliano menjelang lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan ini sedang memusatkan perhatian untuk menghadapi 2 laga berikutnya, melawan Bahrain dan juga Cina. Sintayong akan membawa 26 pemain di 2 laga tersebut. Berdasarkan jadwal, skuad Garuda akan bertanding melawan Bahrain dan Cina di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang 2 pertandingan berat tersebut, Sintayong dikabarkan sudah menyiapkan sejumlah nama yang bakal jadi tumpuan skuad Garuda. Dari total 26 pemain yang dipanggil, kemungkinan besar calon naturalisasi baru Misilgres dan Eliano Reinders akan bergabung. Dengan hadirnya 2 pemain ini, Sintayong bakal dipastikan akan mencoret 2 pemain. Mereka yang berpotensi tercoret salah satunya bintang Persija Jakarta, yaitu Witan Sulaiman. Ya, seperti diketahui, Witan Sulaiman mendapatkan cedera saat membela Persija Jakarta yang bertandang ke markas Persib. Selain Witan Sulaiman, kemungkinan besar yang akan dicoret oleh Sintayong adalah Jordi Amat. Jordi Amat hingga kini masih dalam masa pemulihan cedera bersama klubnya Johor Darul Ta'zim.
Dengan lantang, Sintayong tantang Korea Selatan. Ya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan hasratnya untuk kembali menghadapi Korea Selatan. Sang pelatih menyebut jika negara-negara Asia Tenggara saat ini, khususnya Indonesia, tidak mudah dikalahkan. Di bawah komando Sintayong, Timnas Indonesia berkembang pesat. Skuad Garuda boleh dibilang berjuluk menjadi tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh negara-negara besar Asia. Di luar prediksi, Sintayong sukses membawa Timnas Indonesia U23 menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024 pada April lalu. Mereka memastikan langkahnya ke babak itu usai bungkam Korea Selatan U23 lewat babak adu penalti. Saya pikir jika bertemu lagi, penguasaan bola akan 60-40 untuk Korea. Korea mungkin akan mendominasi pertandingan. Tapi era ketika tim Asia Tenggara bisa dengan mudah dikalahkan sudah berakhir, tegasnya. Tak bisa dipungkiri jika Sintayong telah membawa Timnas Indonesia naik level. Skuad Garuda saat ini sedang berjuang merebut tiket Piala Dunia 2026 dengan berlaga di grup C babak ketiga kualifikasi zona Asia. Timnas Indonesia terlalu dianggap remeh media Cina. Meski saat ini skuad tim naga dihantam badai cedera yang menyerang para strikernya. Ya, dua striker andalan Timnas Cina berpotensi absen dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengalami cedera parah di Liga Super. Alan Borgers dan Wu Lei mengalami cedera yang nyaris bersamaan saat kedua klub yang mereka bela bentrok di pekan ke-27 Liga Super Cina. Tepatnya pada hari Sabtu 28 September 2024 dalam pertandingan Shanghai Port melawan Qingdao West Coast di Pudong Football Stadium. Wu Lei lebih dulu mengalami cedera sampai harus dilarikan ke rumah sakit dengan ambulan usai kesakitan sambil memegang rusuknya. Sementara itu, Alan Borges dikabarkan mengalami cedera setelah pertandingan tersebut. Ia sempat ditarik pada menit 85. Kedua pemain itu disebut akan menjalani pemulihan dalam jangka waktu cukup lama hingga berpotensi absen di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika semisalkan keduanya tidak dapat pulih tepat waktu, maka Timnas Cina pun harus mencari alternatif pengganti lainnya. Meski tengah dihantam badai cedera, media Cina ini sama sekali tidak merasa khawatir dengan dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang.